Ketegangan baru muncul di Asia Tenggara setelah dua federasi besar menolak keikutsertaan Malaysia di FIFA ASEAN Cup. Langkah tersebut menjadi sorotan global dan membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Angin panas kembali berembus di kancah sepak bola Asia Tenggara. Hanya dalam hitungan hari setelah pengumuman resmi turnamen perdana FIFA ASEAN Cup, dua negara besar di kawasan, Vietnam dan Thailand, memicu kontroversi besar. Keduanya dikabarkan secara kompak mengajukan surat resmi kepada FIFA, mendesak agar Malaysia tidak diikutsertakan dalam kompetisi tersebut. Langkah itu sontak mengguncang dunia sepak bola regional dan menyalakan kembali isu lama yang belum tuntas. Alasan dibalik permintaan itu tidak main-main. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dituding telah melakukan manipulasi dalam proses naturalisasi pemain, sebuah pelanggaran yang dianggap mencederai etika dan integritas olahraga. Kasus ini sebelumnya sempat mencuat beberapa bulan lalu, namun kini, setelah FIFA turun tangan dalam proyek ASEAN Cup, api lama itu kembali menyala bahkan lebih besar dari sebelumnya. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, menjadi salah satu figur yang paling vokal. Dalam pernyataannya yang keras dan terbuka, ia menegaskan bahwa turnamen yang baru lahir ini seharusnya menjadi simbol sportivitas dan kejujuran, bukan ajang yang membiarkan kebohongan terselubung di balik proses administrasi. Kalau naturalisasi saja bisa dimanipulasi, ujarnya tajam, bagaimana kita bisa menjamin integritas kompetisinya? Malu kalau ASEAN tutup mata. Pernyataan tersebut menggema di seluruh kawasan. Media-media olahraga di Thailand memuji keberanian Vietnam yang dianggap menembak langsung ke inti persoalan. Tak mau ketinggalan, Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, turut mendukung langkah itu dan menambahkan bahwa FIFA ASEAN Cup harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kompromi terhadap pelanggaran masa lalu. Dalam siaran resminya, pihak Thailand menekankan bahwa ajang baru ini memiliki potensi besar untuk mengangkat martabat sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Namun jika sejak awal sudah diwarnai oleh isu etika, turnamen itu bisa kehilangan kredibilitas. Kami ingin membangun sepak bola ASEAN yang jujur, bukan panggung politik federasi, tegas juru bicara FAT. Di tengah hiruk-pikuk itu, Malaysia justru kembali menjadi pusat sorotan. Baru saja mereka dijatuhi sanksi FIFA yang melarang 7 pemain naturalisasi tampil selama 1 tahun penuh. FAM berdalih bahwa pelanggaran tersebut murni kesalahan administratif, namun banyak pihak menilai alasan itu hanya pembelaan klasik yang tak bisa diterima begitu saja. Sanksi itu dianggap sebagai bukti bahwa ada masalah sistemik dalam tata kelola FAM. Di media sosial, publik Malaysia sendiri terbelah antara yang membela federasi dan yang kecewa terhadap serangkaian kesalahan berulang. Bahkan beberapa mantan pemain nasional secara terbuka menyebut FAM terlalu sibuk mencari jalan pintas daripada membangun talenta lokal. Di sisi lain, Indonesia muncul sebagai contoh positif di tengah kekacauan ini. PSSI disebut lebih transparan dan terbuka dalam setiap proses naturalisasi pemainnya. Setiap calon pemain diaspora diumumkan secara publik, dan proses legalisasinya selalu melibatkan pemerintah serta instansi resmi terkait. Media Vietnam sampai memuji Indonesia sebagai negara yang belajar dari masa lalu dan memilih jalan bersih. Sementara itu, Malaysia disebut masih terlalu politis dan penuh intervensi dari luar lapangan. Banyak keputusan FAM yang bukan lahir dari strategi olahraga, tapi dari kepentingan tertentu, tulis salah satu portal Vietnam. FIFA sendiri belum memberikan keputusan resmi. Namun laporan dari sumber internal menyebut bahwa badan sepak bola tertinggi dunia itu tengah meninjau ulang partisipasi Malaysia di turnamen ASEAN Cup. Bahkan sejumlah pejabat AFC dikabarkan mendukung langkah evaluasi ini karena dikhawatirkan kasus Malaysia bisa menjadi presiden buruk bagi federasi lain di masa depan. Yang menarik, hubungan antara Vietnam dan Thailand yang selama ini sering diwarnai rivalitas justru terlihat harmonis dalam isu ini. Untuk pertama kalinya, dua kekuatan besar sepak bola ASEAN bersatu dalam satu sikap tegas. Di media sosial, ribuan komentar dari kedua negara bermunculan dengan nada serupa, menuntut turnamen yang bersih dari manipulasi dan kecurangan. Tagar seperti Clean Asian Cup dan No Fake Players menjadi tren di platform X, Twitter. Netizen menuding Malaysia hanya ingin menumpang popularitas dari proyek baru FIFA, tanpa memperbaiki kesalahan internalnya. Kampanye digital itu bahkan sempat mendapat perhatian dari media internasional, menandakan betapa seriusnya isu ini di mata publik. Sementara di Malaysia sendiri, responsnya beragam. Beberapa tokoh sepak bola lokal menuduh Thailand dan Vietnam hanya iri karena FIFA kini lebih sering berhubungan langsung dengan FAM terkait proyek pembangunan stadion baru di Kuala Lumpur. Mereka menganggap kritik dua negara itu bermuatan politik dan tidak murni demi integritas, namun publik Malaysia tampaknya tidak sepenuhnya percaya. Banyak supporter menilai FAM terlalu sering menghindar dari tanggung jawab. Skandal pemain bodong, kegagalan di turnamen regional, hingga buruknya sistem pembinaan menjadi deretan alasan mengapa kepercayaan masyarakat menurun drastis terhadap federasi. Di tengah suasana tegang itu, Indonesia kembali mendapatkan sorotan positif.
Beberapa laporan menyebut FIFA mempertimbangkan Jakarta sebagai alternatif tuan rumah pembukaan turnamen, menggantikan Kuala Lumpur yang mulai kehilangan dukungan. Jika hal ini terwujud, Indonesia berpeluang besar menunjukkan kapasitasnya sebagai pusat sepak bola bersih di Asia Tenggara. Antusiasme publik tanah air pun meningkat. Di media sosial, banyak pendukung Garuda menyambut baik kemungkinan itu dan berharap FIFA memberikan kepercayaan lebih kepada Indonesia. Mereka menilai, tanpa Malaysia, peta persaingan akan lebih sehat dan hasil pertandingan lebih mencerminkan kemampuan sesungguhnya. Para analis sepak bola regional menilai bahwa langkah Vietnam dan Thailand memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka dianggap melindungi reputasi turnamen sejak awal. Namun di sisi lain, keputusan ini bisa memperdalam jurang politik antar federasi ASEAN. Hubungan yang selama ini rapuh bisa semakin renggang jika Malaysia merasa dipermalukan di forum internasional. Malaysia sendiri dikabarkan tak tinggal diam. Beberapa media melaporkan bahwa FAM tengah berupaya melakukan lobi intensif kepada FIFA melalui jaringan mitra dari Timur Tengah. Mereka disebut menawarkan kompensasi besar, termasuk hak siar domestik, agar tetap bisa tampil dalam turnamen tersebut. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda FIFA akan terpengaruh tekanan politik semacam itu. Di Jakarta, situasi justru terasa berbeda. Masyarakat menanggapi polemik ini dengan optimisme. Banyak yang percaya bahwa jika Malaysia benar-benar dikeluarkan, peluang Indonesia untuk melaju hingga semifinal akan terbuka lebar. Bukan karena meremehkan lawan, melainkan karena persaingan akan lebih jujur tanpa bayang-bayang manipulasi. Beberapa komentator bahkan menyebut ini sebagai momentum kebangkitan moral sepak bola ASEAN. Mereka berpendapat, lebih baik sedikit negara tapi berintegritas tinggi, daripada banyak peserta namun penuh skandal. Sikap itu mendapat dukungan luas dari publik, terutama mereka yang sudah lelah melihat drama di balik layar olahraga regional. Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya perubahan dinamika kekuasaan di kawasan. Dulu, Malaysia memiliki pengaruh besar karena markas AFC berada di Kuala Lumpur. Posisi itu sering dianggap memberikan keuntungan politik terselubung bagi FAM dalam berbagai keputusan. Namun kini, dengan FIFA turun tangan langsung, dominasi itu perlahan mulai memudar. Jika Malaysia benar-benar dikeluarkan, hal itu akan menandai berakhirnya era lama di mana federasi tertentu bisa berlindung di balik posisi strategis. Banyak pengamat menyebut ini sebagai sinyal kebangkitan generasi baru sepak bola ASEAN yang lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, rumor terus beredar bahwa FIFA telah menyiapkan draft jadwal baru tanpa mencantumkan nama Malaysia. Meski belum diumumkan secara resmi, bocoran itu semakin memperkuat dugaan bahwa keputusan penghapusan sudah hampir final. Beberapa federasi bahkan mengaku sudah menerima pembaruan teknis terkait jadwal grup. Langkah ini, bila benar terjadi, akan menjadi peristiwa bersejarah. Untuk pertama kalinya, dua negara ASEAN secara terbuka meminta pencoretan negara tetangga dari turnamen resmi FIFA atas dasar moralitas dan integritas. Sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola regional.